Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nuruzamani dengan NIM 1410620883 mempresentasikan hasil revisi mata kuliah kuantitatif mengenai efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding Ananza Aprili pada mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik, masuk ke latar belakang di bab 1, kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat menghadapi laju pergerakan yang terus meningkat, kebutuhan masyarakat yang bertambah dan bersandingan dengan teknologi informasi menjadi promotor perkembangan juga penampilan masyarakat. Teknologi berupa media sosial dirancang untuk mempermudah penggunanya dan mengerjakan kebutuhannya. Nyatanya, media sosial mempengaruhi masyarakat hampir di tiap kedudukan dan lapisan sosial masyarakat. Sarana baru teknologi komunikasi dan informasi seperti situs, blog, media sosial telah membuat masyarakat lebih terhubung dan kompetitif sejak proliferasi masalah internet, peneliti dan pemasar telah memeriksa bagaimana memanfaatkan media secara strategis untuk membangun branding yang kuat. Apakah akan membahas merek komersial atau pribadi? Satu aspek yang pasti, masyarakat hidup di era transparansi yang tak tertandingi. Setiap platform media sosial memiliki kelebihannya masing-masing, yakni keunggulan ini harus dipertimbangkan sebelum memaksimalkan fungsinya. Penyebaran informasi mengenai hal yang dibutuhkan, terutama pembahasan mengenai profesional, baik dalam bidang pendidikan sampai dunia kerja merupakan hal penting yang perlu perhatian lebih, agar kualitas diri semakin maksimal dan tujuan-tujuan yang telah dirancang dapat tercapai. Masyarakat tidak hanya menikmati konten-konten yang dibuat oleh orang lain, tetapi juga menjadi produser konten di platform medianya sendiri. Setelah itu dilanjutkan dengan menyebarluaskan konten. Aspek ini menjadi bukti nyata bahwa sebuah konten yang diupload, jika menarik dan unik, akan aktif dibagikan melalui akun lain. Media penyebaran informasi saat ini seringkali menampilkan berita-berita yang tidak sesuai dengan kaidah, akibatnya menyulitkan orang-orang yang membutuhkan informasi terpercaya. Pada media ini, pengguna dapat memperkenalkan diri atau berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membuat tautan sosial virtual. Hal ini dimungkinkan karena media sosial memiliki karakter yang sangat penting, memposting gambar dan video, memberi komentar, dan berbagi informasi. Melihat internet sebagai panggung dunia dapat dilihat dengan jelas bagaimana seseorang memiliki dunia dan dengan mudah untuk menciptakan kesan. Dari media sosial yang terus berkembang, terdapat media sosial yang makin digemari oleh masyarakat, khususnya anak muda di era sekarang, yakni media sosial Instagram. Media sosial Instagram yang diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Ryder hadir pada tahun 2010. Instagram merupakan platform media sosial yang memiliki ragam kegunaan seperti foto, filter digital, reels, dan fitur-fitur yang selalu terupdate, serta hasilnya disebarluaskan ke beragam jaring sosial. Sedangkan pengertian Instagram bagi enterprise, yakni sebuah aplikasi yang mengarahkan gambar pemilik akun tersebut dan para pengguna akunnya saling membagikan gambar kepada yang lain. Adapun pengertian Instagram menurut Landsberg, yakni sebuah media sosial yang makin terkenal dan terdapat penggunaan yang beragam yang dengan pengaturannya dapat dibagikan ke lingkup manapun dan hasil gambarnya bisa dilihat oleh pengguna lainnya. Yang dipaparkan di pengertian tersebut dapat disimpulkan definisi dari Instagram adalah suatu aplikasi media sosial yang memiliki banyak minat oleh beragam kalangan yang bertujuan untuk membagikan foto dan video dan dapat dipercantik menggunakan fitur yang disediakan. Saat ini citra diri penting dalam pengenalan keberadaan identitas seseorang dan masyarakat. Pencitraan secara virtual dibantu oleh penampilannya termasuk cara bersikap, berpakaian, dan bagaimana penyesuaian interaksi dengan lingkungannya. Citra diri menjadi personal branding, pembentukan refleksi identitasnya sering dikaitkan dengan kualitas keterampilan dan kemampuan profesional seseorang. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan media terkini, citra dapat terjadi dalam waktu nyata dan dalam ruang serta di ruang pertunjukan virtual seperti media sosial. Personal branding merupakan sarana ekspresi diri, menciptakan citra dan reputasi positif dengan tujuan membangun jaringan, membedakan pasar dan tetap kompetitif, mulai mengenali kebutuhan untuk lebih memahami diri sendiri dan lebih terpercaya dan lebih percaya diri segera mungkin, maka dipastikan lintasan karir akan lebih jelas. Sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan waktu refleksi dan pembelajaran tentang penguatan diri, pengembangan diri, pasar dan lingkungan pekerjaan, kebutuhan dan harapan sampai dapat bekerja, mengembangkan diri menyesuaikan dengan kebutuhan yang berdasarkan kepribadian, keterampilan, dan realitas individu. Manfaat lain yang dapat dinikmati oleh mahasiswa selama studi akademik adalah memudahkan tempat magang atau tempat kerja dan pemilihan. Branding yang baik akan membantu membangun jaringan dan hubungan antar sesama manusia. Fokus penelitian ditujukan untuk
mengetahui apakah terdapat efektivitas media sosial terhadap personal branding Anza Aprili. Pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dan informasi apa saja yang didapatkan terkait personal branding, sehingga media sosial Instagram dapat dimanfaatkan dan digunakan sebaik mungkin. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding Anza Aprili pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding Anza Aprili pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Manfaat penelitiannya, yakni manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai media sosial dan personal branding. Hasil dari penelitian manfaat praktisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi mengenai media sosial dan personal branding, serta menjadi referensi untuk penelitian mengenai media sosial dan juga personal branding. Untuk bab 2 landasan teori, yang pertama itu ada 2.1 ada konsep media baru. Media baru menurut Terry Flew adalah sesuatu yang baru bagi halayak luas dalam status sosial dan budaya yang ada keterkaitannya dengan penggunaan teknologi. Media baru juga dapat didefinisikan sebagai berbagai macam alat atau metode komunikasi dengan menggunakan teknologi digital atau lebih umum dikenal sebagai teknologi komunikasi informasi. Media baru yang sekarang banyak dikenal adalah internet. Internet merupakan salah satu contoh media baru. Media baru adalah seperangkat teknologi komunikasinya dengan karakteristik yang sama, yaitu elemen digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk digunakan sebagai alat komunikasi. Definisi Boy dan Ellison mengenai situs jaringan sosial adalah layanan web yang terdapat kemungkinan tiap individu dalam pembuatan profil atau semi publik dalam pengaturan yang ditentukan, menghubungkan grup pengguna yang berbagi tautan dan meninjau tautan serta lainnya dalam suatu pengaturan. Yang kedua ada konsep media sosial, itu adalah sarana komunikasi di internet yang memungkinkan penggunanya merepresentasikan diri mereka sendiri serta berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain dan secara virtual membentuk hubungan sosial. Media sosial dalam media digital di mana realitas sosial dan spasial pengguna terjadi berinteraksi, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Komunitas juga bisa muncul dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli penelitian internet menunjukkan bahwa media sosial di internet merupakan gambaran dari apa yang terjadi di dunia nyata. Selanjutnya ada konsep personal branding, yakni identitas pribadi yang mampu menumbuhkan sebuah tindakan emosional terhadap kualitas dinilai dalam diri seseorang. Dengan kata lain, personal branding adalah proses pembentukan persepsi orang terhadap aspek diri yang dimiliki seseorang termasuk pribadinya, kemampuan atau nilai yang ada pada dirinya. Dan bagaimana semua itu menciptakan persepsi positif dari halayak luas yang pada akhirnya berguna untuk diri sendiri dan banyak orang. Personal branding adalah kesan yang terkait dengan keterampilan, perilaku, dan prestasi yang dibangun seseorang sengaja atau tidak sengaja untuk mewakili citra diri mereka. Personal branding dapat digunakan sebagai pengenalan digunakan orang lain untuk mengingat dan lebih mengenal seseorang. Misalnya memakai teori use and gratification yang dicitrakan sebagai dramatic break with effects tradition of the past. Perbedaan yang signifikan dari teori jarum hipodermik, teori ini tidak ada berkaitan dengan apa yang dilakukan media untuk publik, tetapi dengan apa yang dilakukan publik untuk media. Hal yang terlihat aktif dalam memenuhi kebutuhannya, maka dari itu berfungsilah persyaratan penggunaan dan kepuasan. Dari pandangan teori ini, konsumen media memiliki keleluasaan untuk memutuskan bagaimana mereka memanfaatkan atau menggunakan media, serta bagaimana berita yang terdapat dalam media akan mempengaruhi mereka. Teori ini menitik beratkan pada penggunaan media use untuk mencapai kepuasan gratification kebutuhan seseorang. Menurut teori use and gratification, guna mewujudkan tujuan, para konsumen media sosial secara terancang menggunakan media tersebut agar apa yang menjadi keinginannya dapat tercapai, yaitu cognitive needs yang berarti kebutuhan kognitif berhubungan dengan berita, pandangan, dan juga pengetahuan. Dan ini didasarkan keinginan untuk memahami atau mengendalikan lingkungan. Selanjutnya ada affective needs yang berarti kebutuhan yang ada kaitannya dengan kebutuhan pengalaman, emosional, serta rasa senang. Personal integrative needs yaitu berarti kebutuhan integrasi pribadi berkaitan dengan kepercayaan, kestabilan, dan status pribadi. Juga ada social integrative needs yang berarti kebutuhan integrasi sosial yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Selanjutnya ada escapist needs atau kebutuhan pelarian yang bermaksud terhindar dari gangguan diri, mencari ketenangan, dan mencari hiburan. Review literatur terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pembahasan yang serupa diteliti oleh Adinda Indri Lestari, Nandani Rahayu, dan Rani
Setiawati berjudul Efektivitas Media Sosial TikTok terhadap Personal Branding Ganjar Pranowo pada Masyarakat Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berdampaknya platform media sosial TikTok terhadap personal branding Gubernur Ganjar Pranowo, terhadap paradigma positivis disertai pendekatan kuantitatif deskriptif untuk pengambilan hasil. Pada penelitian ini, survei dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada generasi Z Jawa Tengah. Pemikiran mengenai personal branding yang dipopulerkan oleh Peter Montoya yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Hasil studi pada penelitian ini menghasilkan bahwa efektivitas media sosial TikTok berdampak sebesar 74,7% terhadap personal branding Ganjar Pranowo. Penelitian sebelumnya yakni berjudul Efektivitas Media Sosial Instagram terhadap Personal Branding Bintang Emon pada penggunaan Instagram yang dilakukan oleh Maria Sinta NKYS Putri yang bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding bintang Emon pada penggunaan Instagram. Karena itu memilih metode berupa penelitian survei, terdapat paradigma positivisme pada penelitian ini, menyesuaikan paradigma yang digunakan oleh karena itu pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang dilakukan peneliti dengan para pengguna Instagram sebagai jawaban survei dan juga memperhatikan konten video yang disebarkan oleh bintang Emon. Teori personal branding yang dipopulerkan oleh Peter Montoya dan komunikasi yang digunakan peneliti. Hasil penelitian ini melahirkan pengaruh efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding bintang Emon sebesar 4,3%. Selanjutnya, penelitian yang membahas pengaruh media sosial terhadap citra diri, yakni penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejuki, Komalawati, dan Poppy Indriyanti dengan judul Penggunaan Media Sosial Instagram terhadap Citra Diri Mahasiswa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa berpengaruh penggunaan Instagram terhadap citra diri siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik yang digunakan yakni pengumpulan data dengan kuesioner, dokumentasi, dan juga studi literatur. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 2.5.0 dengan sejumlah responden dengan 3 orang dari 1.230 mahasiswa manajemen komunikasi Institut Setiami. Pengambilan sampel yang digunakan yakni sampel random sampling dengan rumus Lopin didasarkan pada teori dramaturgi mengenai citra diri. Hasil ditunjukkan dalam tes hipotesis diterima dan uji kolerasi produk momen mengungkapkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengguna Instagram dan citra diri. Hasil uji de- hasil uji dapat Hasil uji determinasi keunggulan menunjukkan bahwa Instagram memiliki pengaruh terhadap citra diri dan memiliki presentasi yang cukup tinggi. Nilai R-square adalah 0,638 atau 63,8%. Dengan tinggi nilai presentasi penggunaan Instagram terkhusus belajar diharuskan lebih bijak dalam penggunaan Instagram. Dan itu citra diri akan semakin baik. Peneliti serupa berjudul Pengaruh Motif Penggunaan Media Baru TikTok terhadap Personal Branding Generasi Milenial di Instagram yang diteliti oleh Debra Ruth dan Din Ayu. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui pengaruh pola penggunaan aplikasi TikTok terhadap komponen yang paling efektif dalam menciptakan personal branding generasi milenial di media sosial Instagram. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang disertai dengan penyusunan data dari statis Statistical Package for Social Science versi 26. Penelitian ini menghasilkan bahwa generasi milenial dengan menggunakan TikTok untuk pemenuhan hiburan, kemudian yang paling efektif dalam menciptakan personal branding Instagram, yakni mm, yaitu saat memakan mempercayai nilai moral dan kepercayaan yang sejalan dengan followers mereka. Hal tersebut menciptakan pengenalan lebih jauh di Instagram. Penelitian oleh Nanyakara dan dengan judul Application of Social Media for Personal Branding. Penelitian ini ditujukan untuk menyelidiki keefektifan yang berbeda alat dan strategi media sosial. Selain itu, peneliti mencoba untuk menyelidiki bagaimana media sosial digunakan untuk aplikasi personal branding dengan mengikuti tinjauan literatur yang luas untuk membangun diskusi tentang teoretis dan konten empiris yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam personal branding. Sementara alasan dibuat berdasarkan relevansi teori model sosial. Peneliti ini mencoba mengapresiasi penerapan teori model sosial untuk menjelaskan landasan teori dalam penggunaan media sosial untuk personal branding, sementara kepercayaan disorot sebagai gagasan tambahan di dalamnya. Literatur ulasan dilakukan dengan membahas subkonten utama yang terkait dengan personal branding dan media sosial. Selanjutnya serupa dengan penelitian yakni efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding Joko Widodo pada pemilih pemilu pemula pemilu 2019 yang dilakukan oleh Ahnaf Rizky Saputra
dan juga Denny Kurnia Syaputra. Pengkajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengguna media sosial Instagram terhadap pembentukan personal branding Joko Widodo kepada pemilih pemula pemilu 2019 yang perlu arahan dan mengharuskan adanya gambaran dalam menentukan pilihan guna menyuarakan hak suaranya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni kuantitatif deskriptif dua variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengguna media sosial Instagram dan untuk variabel dependennya yaitu personal branding Joko Widodo. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebar kuesioner kepada 100 responden yang memakai teknik dan probability sampling. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan media sosial Instagram dalam menyampaikan pesan yang digunakan masuk dalam kategori efektif dengan presentasi 74,9% dan hasil pembentukan personal branding kepada pemilih pertama termasuk dalam kategori efektif dengan presentasi 81,1%. Yolanda Novianti Rahayu dan Riza Hernawati meneliti tentang hubungan antara penggunaan media sosial Snapchat dengan personal branding. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan penggunaan media sosial Snapchat dengan personal branding. Mahasiswa Fakultas Hukum Unisba Angkatan 2013 menjadi subjek pada penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuantitatif sebagai jenis pendekatannya. Dengan metode kolerasional dan teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner, studi pustaka, serta wawancara. Hasilnya yakni terdapat hubungan antara penggunaan media sosial Snapchat berdasarkan kognitif dengan personal branding terhadap hubungan antara penggunaan media sosial Snapchat dengan integratif personal dengan personal branding terhadap hubungan antara penggunaan media sosial Snapchat berdasarkan integratif sosial dan personal branding terdapat hubungan antara penggunaan Instagram berdasarkan pelepasan ketegangan. Penelitian oleh Dr. Ekta Verma dengan judul Effectiveness of Social Media Network, Instagram in Establishing Personal Branding Among Millennials. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pemuda hari ini menghabiskan sebagian besar waktu di media sosial, membuat dan mengubah merek identitas melalui gambar yang menikmati aktivitas bisnis. Studi terfokus di Instagram, media sosial yang paling marak hanya berfokus pada berbagi foto dan menyediakan bisnis. Studi ini didasarkan pada postmodern perspektif dan berfokus pada interaksionalisme simbolik, modal identitas, dan diri psikologis. Data empiris dikumpulkan melalui semi terstruktur wawancara dengan 220 pengguna Instagram remaja yang dikumpulkan melalui semi terstruktur wawancara dengan 220 pengguna Instagram remaja berusia 15-25 tahun dari Selatan Delhi, India. Penelitian ini didasarkan pada metode grounded theory yang membantu dalam memahami dunia dengan menafsirkan interaksi manusia yang terjadi melalui penggunaan simbol-simbol. Temuan menunjukkan bahwa individu menggambarkan hanya selektif bagian dari identitas mereka di Instagram dengan menggunakan foto di media sosial. Milenial tidak terbatas seperti yang seharusnya dunia nyata dalam hal bagaimana mereka ingin memasarkan identitas dan kinerja bisnis. Penelitian yang berjudul Hubungan Penggunaan Media Sosial Instagram terhadap Pembentukan Citra Diri oleh Zain Kosmal dan Dadi Ahmadi bertujuan untuk melihat seberapa lekat hubungan media sosial dalam pembentukan atau penciptaan citra diri. Metode korelasional yang digunakan dalam penelitian ini hasilnya dapat disimpulkan bahwa satu adanya hubungan antara penggunaan Instagram berdasarkan kognitif terhadap pembentukan citra diri seseorang. Dua, adanya hubungan antara penggunaan Instagram berdasarkan integratif personal terhadap pembentukan citra diri seseorang. Adanya hubungan antara penggunaan Instagram berdasarkan integratif sosial terhadap pembentukan citra diri. Empat, adanya hubungan antara penggunaan Instagram berdasarkan pelepasan ketegangan terhadap pembentukan citra diri. Selanjutnya penelitian dengan judul The Effect of Social Media on Personal Branding, Efforts of Top Level Executive oleh Ilkay Karaduman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh keberadaan media sosial dan keaktifan media sosial keterlibatan eksekutif tingkat atas perusahaan pada pelanggan dan non-pelanggan. Perusahaan yang ada sudah menjadi pengikut para eksekutif ini di media sosial. Sampelnya 61% berjenis kelamin perempuan dengan 72% responden berusia kurang dari 30 tahun, 67% responden berusia antara 20 dan 30 tahun, dan 28% responden berusia di atas 30 tahun yang pendapatan rumah tangga bulanan di atas 1.500 TL hingga lebih dari 15.000 TL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menciptakan peluang besar untuk personal branding, upaya baik untuk keperluan pribadi dan perusahaan eksekutif tingkat atas. Hasil penelitian diyakini menempatkan kontribusi yang signifikan untuk praktik dan literatur karena personal branding di media sosial adalah subjek yang sangat baru dan berkembang dan menawarkan area penelitian yang luas seperti alat baru lainnya. Personal branding masuk media sosial adalah titik daya tarik bagi orang-orang dan perusahaan. Penelitian ini hanya mencakup sebagian kecil di
di daerah ini. Label penelitian terdahulunya judul efektivitas media sosial TikTok terhadap personal branding Ganjar Pranowo pada masyarakat Jawa Tengah. Peneliti Adina Indra Lestari, Nandini Rahayu, dan Rani Setiawati tahun 2022 perbedaannya populasi dan sampel efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding Minang Emon pada pengguna Instagram oleh Amarda Sinta dan Kaya Putri pada tahun 2021 perbedaannya populasi dan sampel penggunaan media sosial Instagram terhadap citra dari mahasiswa Sri Rezeki, Yusko Malawati, dan Popi Indriani tahun 2020 perbedaan populasi dan sampel pengaruh motif penggunaan media baru TikTok terhadap sama branding generasi milenial di Instagram oleh Debra Rutin Ayu tahun 2020 perbedaan populasi dan sampel application of social media for personal branding oleh Nanya Kara dan Disan Nayako tahun 2020 populasi dan sampel perbedaannya efektivitas pengguna media sosial Instagram terhadap personal branding Joko Widodo pada pemilih pemula pemilu 2019 oleh Ahnaf Rifki Saputra Ma'ruf dan Dedi Kurniasyah Putra pada tahun 2019 yaitu perbedaannya populasi dan sampel hubungan antara pengguna media sosial Snapchat dengan personal branding oleh Yolanda Novianti Rahayu dan Reza Rahmawati pada tahun 2017 perbedaannya populasi dan sampel effectiveness of social media network Instagram establish a personal branding among millennials oleh Dr. Ekta Verma pada tahun 2017 perbedaannya populasi dan sampel hubungan penggunaan media sosial Instagram terhadap pembentukan citra diri oleh Zen Cosmol dan Dani Ahmadi pada tahun 2015 perbedaannya populasi dan sampel yang ke-10 The Effect of Social Media on Personal Branding Efforts of Top Level Executiveness oleh Ilkay Karaduman pada tahun 2013 perbedaannya populasi dan sampel variabel X media sosial merupakan fenomena yang muncul serta dengan perkembangan teknologi dan inovasi di internet. Selain itu menjadi media baru untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama penggunanya. Media sosial berpengaruh besar terhadap beragam aspek seperti public relation, pemasaran, dan jurnalisme. Hadirnya media sosial disertai makin bertambah dan berkembang jumlah pengguna setiap harinya, memberikan kenyataan menarik betapa kekuatan internet sangat berpengaruh bagi kehidupan termasuk lingkungan kuliah. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi dan perangkat komunikasi yang ada pada masa itu benar-benar telah merasuk ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Lanjut variabelnya personal branding berasal dari kata personal dari bahasa Inggris yang berarti pribadi dan branding dari bahasa Inggris yang berarti membuat citra atau merek. Ringkasnya personal branding adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dan membentuk citra pribadinya dalam dunia bisnis atau usaha. Konsep merek memiliki makna yang gamblang. Merek adalah impresi atau emosi yang ditambahkan oleh pembeli atau pelanggan potensial yang bisa didapat melalui hubungan bisnis dengan organisasi atau mengonsumsi produk serta layanan suatu usaha. Dalam konteks pribadi, penempatan branding dipahami dengan impresi atau emosi yang dipertahankan oleh seseorang selain diri sendiri dan memberikan pengalaman atau pengetahuan yang saling berhubungan. Model penelitian ini media sosial X sama branding ya. Hipotesis teorinya adalah adanya efektivitas media sosial Instagram terhadap soal branding dan April pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Bab 3 metode penelitian. Paradigma penelitian merupakan model atau kerangka kerja yang digunakan dalam observasi dan pemahaman yang membentuk apa yang kita lihat dan bagaimana kita memahaminya. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivisme karena bermaksud untuk menjelaskan dan memprediksi suatu kejadian. Dikaitkan dengan judul untuk menjelaskan berbagai suatu kejadian dikaitkan dengan judul untuk menjelaskan efektivitas media sosial terhadap personal branding dan tampil pada mahasiswa komunikasi. Pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif, menyatakan bahwa yang memiliki program penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berisi penaksir atau menguji sejenis data yang diperhatikan dalam bentuk analisis statistik. Dalam penelitian ini, peneliti memakai pendekatan kuantitatif untuk menguji efektivitas antara dua variabel, yakni media sosial sebagai variabel X dan personal branding sebagai variabel Y. Dengan kata lain, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan peneliti ingin menguji efektif atau tidak pengguna media sosial Instagram dan Zapri terhadap personal branding mahasiswa komunikasi UNJ. Setelah itu akan dianalisis secara statistik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif, kuantitatif, dan menggunakan metode survei yang bertujuan untuk
Mendapatkan data mengenai sifat atau karakteristik sesuatu, metode survei bisa digunakan untuk variasi penelitian deskriptif, eksploratif, dan ekspansif dengan individu selaku analisisnya, populasi sampel, teknik penelitian sampel. Populasi ada jumlah seluruh komponen yang ingin diteliti pada penelitian ini. Populasi merupakan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 mengkomunikasi ranking berjumlah 24 orang, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini memakai teknik menggunakan sampel dan probability sampling dengan teknik conveyor sampling, yang berarti teknik menggunakan sampel yang memberi kemudahan bagi peneliti dikarenakan pengambilan paling cepat dan berada di waktu yang sama dengan peneliti. Dalam hal ini peneliti menarik yang Menurut sampel yang catatan menunjukkan syarat telah disebarkan peneliti dengan sampel yang sekurangnya berjumlah 67 responden. Populasi sampel adalah bagian dari populasi dengan arti yang sama adalah beberapa namun tidak menyeluruh dari populasi yang mengharuskan peneliti untuk mampu menarik mengambil kesimpulan sampel dan populasi yang diperlukan pada penelitian ini. Peneliti menggunakan rumus Lopin untuk menentukan sampel. Adapun rumus Lopin adalah sebagai berikut. N kecil ukuran sampel, N besar ukuran populasi, S standar error, yakni 10% dari perhitungan rumus Lopin. Jumlah sampel minimal yang harus ada dalam penelitian ini adalah 82 responden. Hipotesis riset dalam penelitian ini adalah hipotesis nol atau nol, tidak adanya efektivitas dalam media sosial terhadap personal branding dan Zaprilli pada masa komunikasi PNJ. Hipotesis alternatif atau HA terdapat efektivitas dan dari media sosial Instagram terhadap personal branding dan Zaprilli pada masa komunikasi PNJ. Hipotesis statistiknya HO sama dengan 0, artinya tidak terdapat efektivitas signifikan dari media sosial Instagram variabel X terhadap personal branding dan Zaprilli variabel Y. HA tidak terdapat efektivitas signifikan dari media sosial Instagram variabel X terhadap personal branding dan Zaprilli variabel Y. Jika nilai signifikannya dipakai adalah 0,05, maka dibilang dihitung dengan F table menjadi jika F dihitung 2 F table maka HO ditolak, HA diterima. Jika F hitung F dari table maka diterima HA ditolak. Metode pengumpulan data dalam koleksi atau pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei, yaitu membagikan kuesioner secara online menggunakan formulir formulir Google. Metode survei dapat digunakan untuk variasi penelitian deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif dengan individu selaku analisisnya. Penelitian survei mungkin saja merupakan metode paling ampuh bagi ilmuwan sosial tertarik untuk mengumpulkan atau mengoleksi data asli guna mendeskripsikan populasi yang terlalu besar untuk diamati secara langsung. Pengambilan sampel probabilitas yang cerdas dan teliti memberikan sejumlah responden yang sifatnya dapat diambil guna mencerminkan populasi yang lebih besar, dan kuesioner standar yang diciptakan dengan lebih teliti membagikan data dalam bentuk yang sama dari semua responden. Metode pengukuran data validitas menunjukkan keakuratan data yang mengacu pada kesesuaian konsep atau definisi aktivitas dengan ukuran yang diberikan. Validitas yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah validitas dari variabel media sosial atau variabel X dan juga validitas dari variabel personal branding variabel Y. Penelitian ini menggunakan unsur validitas dari kedua variabel memakai SPSS dengan Bayes-Meyer-Olkin atau KMO dan Berlet test. Setelahnya data yang dicoba pada variabel tersebut dapat dikatakan valid atau ops apabila nilai KMO 0,5. Reliabilitas adalah ungkapan dari hasil olah atau percobaan data yang menanggung keakuratan isi data dan dapat dipandang apakah isi dari data tersebut konstan atau tidak. Reliabilitas dalam penelitian kuantitatif memiliki arti standar numerik tidak berubah karena tabiat proses pengukuran atau alat ukur itu sendiri. Metode analisis data memakai analisis data deskriptif atau bisa disebut univariat. Penelitian ini akan menampilkan dan memaparkan data dari hasil atau keputusan uji coba yang dengan menggunakan SPSS. Tidak hanya itu, peneliti juga menganalisis data dengan uji linearitas dan uji linear sederhana bersama dengan menakar hipotesisnya. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasannya populasi yang terbatas karena hanya mengambil 2 angkatan komunikasi seminggu, sedangkan perlu ukuran sampel yang lebih besar lagi agar analisis lebih terjamin. Kelemahan penelitiannya, pengambilan data hanya dasar survei dan kuesioner, tidak ada wawancara, penggali responden yang terbatas. Definisi operasional media sosial. Definisi operasionalnya penggunaan media sosial pada penelitian ini yaitu seberapa besar kedalaman individu dalam mempergunakan jaring sosial online, seperti contohnya media sosial yang diambil dalam penelitian ini yakni Instagram sebagai wadah atau sarana guna berbagi, saling berinteraksi. Indikator yang digunakan
Untuk menakar penggunaan, yaitu pemanfaatan media sosial merujuk pada penelitian Park et al, yakni intensitas penggunaan, melihat atau memahami pada seberapa jauh pembangunan individu dalam menggunakan media sosial, itu manfaat yang didapatkan, yakni berdasarkan pada beberapa dalam manfaat yang dirasakan individu ketika menggunakan atau mengakses media sosial. Selanjutnya, personal branding, McKenna dan Smith menerangkan personal branding, persepsi yang tertanam dan dipertahankan dalam pikiran lain yang tujuan utamanya adalah agar masyarakat memiliki visi yang positif terhadapnya, dapat menimbulkan kepercayaan dan kesetiaan. Karena pribadi dibangun jika itu unik atau khusus atau berbeda, relevan, dan secara sistematis, maka akan cepat dipahami dan dimengerti oleh orang lain atau masyarakat. Merek pribadi. Fitur tersebut dijelaskan sebagai berikut: memiliki ciri khas atau ciri-ciri personal brand yang kuat yang menjelaskan sesuatu yang sangat spesifik, mencerminkan ide dan nilai dalam diri Anda yang membedakan Anda dari orang lain. Relevan adalah merek pribadi yang terkait dengan karakter seseorang yang menjelaskan sesuatu yang dianggap penting atau yang dibutuhkan masyarakat. Konsisten yaitu upaya berkelanjutan untuk mengolah merek pribadi atau personal branding sehingga orang lain dapat mengidentifikasikannya secara pribadi, menandai dengan mudah dan jelas. Terakhir, ada daftar pustaka. Terus sekian presentasi revisi kuantitatif saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.